Hai semuanya, sore hari ini kita akan membahas tentang hukum keluarga di Indonesia. Hukum keluarga secara garis besar itu kita hanya akan mempelajari 4 hal. Pertama mengenai perkawinan, kedua mengenai putusnya perkawinan atau perceraian, lalu ketiga berkaitan dengan harta kekayaan keluarga, lalu yang keempat mengenai pembagian warisan. Kita akan pertama membahas tentang perkawinan. Di dalam hukum Indonesia, mengenai hukum keluarga itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Di dalam undang-undang tersebut diatur secara detail keempat hal tadi yang saya sebutkan, saudara. Dan perkawinan juga diatur secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di dalam adendum pasal 28B, bahwa setiap orang berhak melanjutkan keturunannya, membentuk keturunannya melalui perkawinan yang sah, gitu ya. Jadi memang seseorang yang menikah atau kawin itu merupakan hak konstitusionalnya. Tidak bisa ada satu instansi pun, satu orang pun yang melarang untuk seseorang untuk menikah atau kawin, saudara. Sementara yang disebut dengan perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 174 adalah hubungan seorang pria atau ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita. Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi memang aspek-aspek di dalam perkawinan jelas sekali bahwa perkawinan itu adalah ikatan seorang pria, ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita. Jadi jelas perkawinan di Indonesia ini menganut azas monogami. Jadi seorang pria hanya boleh menikah dengan seorang wanita, ya. Lalu perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin. Jadi jelas ada aspek lahir, ada aspek batin, saudara. Jadi bukan hanya aspek lahir yang dipenuhi, ya, tapi juga aspek batinnya, ya, kebahagiaan secara batin, ketenangan, ya. Makanya pernikahan itu adalah memiliki tujuan untuk saling membahagiakan atau suami istri tersebut bahagia secara kekal. Lalu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ini artinya setiap perkawinan di Indonesia ini landasannya adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ada aspek agama di sana. Jadi bukan sekedar membangun hubungan seorang pria dan seorang wanita lalu mengabaikan aspek berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ini. Jelas itu bukan perkawinan yang sah di Indonesia, ya. Undang-undang kita mengatur bahwa seseorang yang menikah itu memang harus monogami, tetapi harus dilakukan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang dimaksud dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Tentunya ini telah dilembagakan dalam agama yang diakui di Indonesia, saudara. Di dalam kelima agama diatur bagaimana satu perkawinan dilaksanakan secara agama, ya. Di Kristen jelas ada yang namanya pemberkatan. Jadi agama secara hukum harus memiliki aspek dilakukan di dalam agama tertentu yang diakui di Indonesia, lalu baru aspek hukum untuk diakui oleh negara, yaitu dengan mencatatkannya di kantor catatan sipil dan atau bagi yang non Kristen atau agama Islam dilakukan di kantor urusan agama KUA di wilayah masing-masing. Jadi di dalam hukum Indonesia perkawinan itu ada dua aspek yang penting, aspek agama dan aspek hukum, yaitu dilakukan pencatatan perkawinan. Itu secara normal, saudara. Lalu bagaimana di dalam realita masyarakat kita ada bermacam-macam bentuk perkawinan. Misalnya perkawinan campuran.
Perkawinan campuran ialah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya tunduk di dalam hukum yang berbeda, ya. Misalnya perbedaan kewarganegaraan. Yang satu orang misalnya Amerika atau Kanada, yang satu lagi orang Indonesia. Kalau melaksanakan pernikahan di Indonesia seperti apa? Undang-undang kita mengatur bahwa pernikahan campuran adalah pernikahan dua orang yang berbeda, tunduk kepada hukum yang berbeda, atau karena kewarganegaraan yang berbeda, maka mereka boleh melakukan pernikahan di Indonesia, lalu yang berwarga negara di luar negeri atau berwarga negara asing, baik perempuannya atau prianya, itu harus dapat persetujuan dari negara asalnya. Misalnya orang Amerika atau Australia tadi setelah mendapat persetujuan dari negaranya untuk melaksanakan pernikahan di Indonesia, maka setelah dilaksanakan pernikahan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 174, yaitu misalnya pemberkatan atau kemudian setelah itu dilakukan pencatatan juga di catatan sipil, didaftarkan, saudara, ya. Atau pemerintah mengeluarkan surat keterangan bahwa perkawinan campuran ini antara dua warga negara tersebut telah didaftarkan di kantor catatan sipil Indonesia wilayah tertentu, saudara. Itu yang sebenarnya perkawinan campuran. Jadi di Indonesia diperbolehkan, diakomodir perkawinan semacam itu, saudara. Lalu bagaimana dengan perkawinan di bawah tangan? Di dalam realita masyarakat kita juga banyak perkawinan di bawah tangan, ya. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan bisa secara adat atau kedua mempelainya setuju, tetapi tidak dicatatkan di kantor catatan sipil, hanya dilakukan secara adat atau secara agama saja, gitu, saudara, ya. Jadi memang ada agama tertentu di Indonesia yang memperbolehkan kawin di bawah tangan, semacam kawin di bawah tangan, misalnya kawin siri, saudara. Itu secara hukum tidak diakui oleh negara, ya, tetapi realitanya ada, saudara, ya. Biasanya orang yang menikah secara di bawah tangan atau secara siri, ketika mereka akan bercerai, mereka biasanya mengajukan permohonan isbat kalau di kompilasi hukum Islam, atau yang di bawah tangan itu mengajukan permohonan ke pengadilan negeri supaya pernikahannya itu diakui secara sah, gitu, saudara, sehingga hak-haknya pun diakui. Memang kalau orang yang menikah di bawah tangan atau perkawinan semacam perkawinan siri, itu resikonya adalah ketika mereka bercerai atau perkawinan mereka berakhir, maka mereka tidak bisa menuntut hak-hak mereka sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang, misalnya harta gono gini, gitu, ya. Nah, hal-hal seperti ini sesungguhnya sangat merugikan pihak yang menikah, saudara. Sehingga seharusnya pernikahan di bawah tangan, walaupun secara sosial diakui di dalam masyarakat kita karena banyak terjadi, saudara, bahkan kalau di beberapa tertentu, misalnya baru-baru ini kita mendengar di daerah Puncak ada kawin kontrak, saudara. Kawin yang hanya untuk beberapa bulan karena ada kepentingan tertentu, ya. Kalau kita mendengar bahwa banyak sekali terjadi kawin kontrak di daerah Puncak sana, ya, yang dilakukan oleh sebagian besar warga negara Timur Tengah, itu secara hukum tidak diakui oleh negara, tetapi realitasnya ada. Dan saya mendengar terakhir sekarang dilarang, saudara, karena memang sangat merugikan pihak wanita khususnya sebagian besar. Oleh sebab itu seharusnya setiap kita mulai membangun kesadaran demi perlindungan hukum bagi wanita juga, bagi anak-anak yang dilahirkan dalam keturunan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri, harusnya mulai dibangun kesadaran bahwa betapa pentingnya menikah secara sah sesuai dengan undang-undang perkawinan, ya, atau sesuai dengan kompilasi hukum Islam. Saudara sekalian, perkawinan di bawah tangan di dalam masyarakat Indonesia masih sangat besar, sehingga ini menjadi beban bersama bagi kita para praktisi hukum, bagi tokoh-tokoh agama,
baik agama Kristen dan agama non-Kristen, agama Islam semua untuk mulai menyadarkan masyarakat agar mereka tidak hanya nikah secara adat atau nikah di bawah tangan atau nikah secara siri, tetapi sungguh-sungguh nikah mengikuti ketentuan undang-undang perkawinan. Karena ini penting untuk melindungi hak-hak mereka dan juga hak-hak untuk anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Saudara, ini memang menjadi beban bersama sehingga kita harus selalu gencar membangun kesadaran ini kepada semua masyarakat kita. Lalu hal yang berikutnya, saudara, di dalam hukum keluarga ini ada aspek yang juga penting, yaitu mengenai perceraian. Perceraian adalah putusnya satu perkawinan, saudara. Jadi yang berhak memutuskan perceraian adalah negara, saudara, melalui pengadilan negeri atau pengadilan agama. Jadi tidak ada perceraian itu yang terjadi karena kesepakatan, saudara. Saya di dalam beberapa praktek banyak sekali suami istri yang merasa mereka bercerai cukup dengan kesepakatan berdua mereka, saudara. Lalu menuangkan kesepakatan bercerai tersebut di dalam satu dokumen atau perjanjian, saudara. Dan mereka berpikir itu selesai. Itu sangat keliru, saudara. Karena perceraian hanya bisa terjadi oleh karena putusnya perkawinan yang dilakukan oleh negara melalui pengadilan negeri. Bagaimana caranya? Ya tentunya salah satu pihak yang ingin mengajukan perceraian menyampaikan gugatannya melalui pengadilan negeri, ya saudara, di mana salah satu penggugat tinggal di sana, saudara. Misalnya, jadi menggugat cerai ini hak yang sama dari suami dan istri. Suami boleh mengajukan gugat cerai, istri juga boleh mengajukan gugatan cerai, asalkan mereka memang memenuhi syarat atau alasan untuk bisa diajukan perceraian, saudara. Ya, kita melihat bahwa di dalam kita mengajukan gugatan cerai ada 6 alasan yang secara normatif, secara undang-undang diperbolehkan. Ya, misalnya salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya sehingga sukar disembuhkan. Ya. Jadi salah satu dari suami atau istri ini mengalami hal ini, ya mereka berbuat zina sedemikian rupa, lalu terikat dengan kecanduan, mabuk, madat, judi, sehingga merusak rumah tangganya, sehingga tujuan untuk membangun rumah bahagia itu, rumah tangga yang bahagia itu semakin jauh dari kenyataan. Dan jikalau pihak yang dirugikan, entah dari suami atau istri, boleh mengajukan gugatan perceraian. Itu alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya. Misalnya suami meninggalkan istrinya, ya, tanpa kabar, tanpa alasan yang sah, atau karena hal-hal lain, ya, di luar kemampuannya, saudara. Selama 2 tahun berturut-turut, maka pasangannya, misalnya suami yang meninggalkan atau istri, boleh mengajukan gugatan cerai juga ke pengadilan negeri, saudara, dengan alasan tersebut. Ya, jadi kalau ada pasangan suami 2 tahun 24 bulan berturut-turut meninggalkan pasangannya tanpa alasan yang jelas, tanpa kabar, maka si istri boleh mengajukan gugatan untuk dilakukan putusnya perkawinan. Demikian juga sebaliknya, jika seorang istri meninggalkan suaminya selama 24 tahun berturut-turut, 24 bulan berturut-turut, maka suaminya boleh mengajukan gugatan cerai. Lalu jikalau salah satu pihak, suami atau istri tersebut, dihukum penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, gitu ya, saudara. Misalnya korupsi, gitu. Seorang suami ternyata tertangkap korupsi, lalu dihukum oleh pengadilan dengan hukuman 7 tahun atau 6 tahun atau lebih berat dari itu, maka si istri boleh mengajukan gugatan cerai, saudara. Jadi kalau ada pasangannya yang dihukum 5 tahun ke atas, maka pasangan yang
entah istri entah suaminya punya hak yang sama mengajukan gugatan cerai. Lalu salah satu pihak yang ketiga, keempat, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya. Misalnya suami menganiaya istri sedemikian rupa sampai membuat istri tersebut mengalami cedera berat, saudara. Ya, ditonjok matanya, ditonjok ulu hatinya sehingga harus dirawat di rumah sakit, atau dilakukan dengan benda tajam, saudara. Ini membahayakan. Ya, jadi harus dinilai sedemikian rupa bahwa tindakan suaminya yang mencederai istrinya ini membahayakan nyawanya. Istri tersebut boleh mengajukan gugatan cerai, saudara. Ini alasan keempat yang bisa diterima oleh pengadilan. Demikian juga sebaliknya, saudara. Lalu hal yang kedua, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Jikalau misalnya mengalami kecelakaan atau mengalami cedera berat, tentunya pihak yang baik istri atau suami boleh mengajukan perceraian. Dan yang terakhir, suami istri terus-menerus mengalami atau terjadi pertengkaran yang tidak dapat didamaikan kembali. Ini pun menjadi alasan untuk boleh diajukan perceraian. Demikian mengenai perkawinan dan perceraian yang kita bisa pahami. Hal-hal lain yang memang ingin ditanyakan secara detail bisa di kontak ke saya untuk dapat konsultasi selanjutnya. Salam.